Sudah terdengar suara saya? Dan sudah terdengar, Ibu. Oke, baik. Baik, Oke, terima kasih. terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wit, mohon izin untuk sharing seperti itu. Kemarin saya sudah coba komunikasi juga dengan tim KKN Desa Bacem seperti itu ya, untuk menanyakan nih sejauh apa namanya pengetahuan atau misalnya tadi media yang sudah dipahami atau yang sudah banyak mungkin Bapak atau ibu-ibu yang punya usaha di Desa Bajang seperti itu sudah familiar seperti itu ya. Informasinya saat ini sudah banyak juga Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan smartphone dan juga sudah sangat familiar dengan Facebook seperti itu dan juga Instagram. Jadi yang akan saya sampaikan, mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, di sini juga ada Bapak Kepala Desa ya, untuk menyampaikan. Mudah-mudahan ini sebetulnya mungkin tidak kita tidak sampai ke pelatihan, tapi setidaknya memperkenalkan bahwa banyak sekali digital marketing ya. Jadi aspek-aspek ini yang rasanya saat ini kita harus sudah melek juga dan udah harus tahu seperti itu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Wit bahwa terutama kondisi saat ini sehingga banyak juga UMKM yang akhirnya beradaptasi ya, mau nggak mau harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Nah, saya pikir ini mudah-mudahan nanti materinya juga bisa memberikan pengetahuan dan juga pencerahan bagi Bapak dan Ibu khususnya yang punya UMKM. Tadi kalau Bapak Kades menyampaikan banyak yang masih pemula, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Jadi ini nanti untuk perencanaan ke depan, saya pikir ini sangat penting sekali seperti itu. Mohon izin, ini adalah yang disampaikan oleh teman-teman panitia bahwa sosialisasi mengenai digital marketing, tapi saya spesifikasi pada sosial media dan juga e-commerce. Nanti tidak semua sosial media atau e-commerce yang akan saya sampaikan, barangkali ini sosial media yang hits dan juga e-commerce yang punya potensi untuk mengembangkan dari sisi pemasaran untuk produk atau usaha Bapak dan Ibu sekalian. Baik, oke. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa sih digital marketing? Mungkin nanti mohon maaf Bapak dan Ibu peserta, barangkali banyak istilah-istilah seperti itu ya yang barangkali yang sudah ada familiar, ada juga yang belum seperti itu, karena memang ini merupakan ilmu baru juga ya, karena ini juga terus berkembang seperti itu ya. Jadi digital marketing ini merupakan suatu kegiatan pemasaran seperti itu atau kegiatan promosi dari suatu brand atau produk yang kita usahakan seperti itu ya. Ini menggunakan media digital atau base-nya adalah internet seperti itu. Bapak dan Ibu udah sangat familiar dengan adanya WhatsApp seperti itu ya, kemudian ada tadi Facebook, Instagram, lalu sekarang ada TikTok, YouTube. Nah, itu semua adalah media-media digital marketing yang saat ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan pemasaran Bapak dan Ibu. Nah, tadi melanjutkan ya dari pernyataan Bu Wit bahwa saat ini kondisi saat ini yang menyebabkan banyak juga UMKM yang akhirnya kebingungan seperti itu ya, bagai yang tadinya mungkin jualan produk tapi di tempat seperti itu ya. Nah, kondisi saat ini kan ada yang memungkinkan, ada yang benar-benar tidak memungkinkan, apalagi misalnya PPKM seperti itu ya, peraturan PPKM, sehingga mau nggak mau mereka kan harus terus bergerak seperti itu ya untuk tetap mendapatkan pemasukan seperti itu. Nah, makanya salah satu yang menjadi strategi di era pandemi, khususnya bagi UMKM, ini banyak banget UMKM yang akhirnya memperkuat dari sistem digital. Jadi banyak yang akhirnya tadinya mungkin nggak familiar dengan apa itu Shopee, apa itu Tokopedia gitu ya, apa itu mungkin kalau WhatsApp udah banyak familiar, kalau Facebook mungkin sudah banyak familiar, tapi barangkali banyak yang belum memanfaatkan juga untuk kegiatan bisnis gitu ya, termasuk salah satunya juga Instagram gitu. Kalau dari informasi yang diperoleh dari kata data bahwa ternyata selama pandemi atau new normal ini ada 59%
UMKM yang beralih fokusnya ke e-commerce. Artinya banyak yang tadinya tidak memanfaatkan e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia sebagai salah satu tempat untuk mereka berjualan. Sekarang akhirnya beralih seperti itu ya, membuat akun, kemudian menjalankan kegiatan penjualan atau pemasarannya melalui tadi Pak Kades bilang ya, apa namanya, marketplace seperti itu. Jadi sama e-commerce marketplace seperti itu ya. Lalu ternyata juga akhirnya ada lonjakan transaksi secara daring atau melalui banking ya antar apa namanya melalui perbankan seperti itu. Nah, ini ada sekitar 69% seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kita mungkin sebelumnya tidak bisa prediksi seperti itu, tapi mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan diri seperti itu Bapak dan Ibu, sehingga tadi mau nggak mau UMKM atau pemilik UMKM mau nggak mau harus menyesuaikan diri juga gitu ya. Dan tadi mungkin yang kita nggak familiar dengan teknologi barangkali ya, tentu dengan hal-hal yang berbau digital, mau nggak mau dipaksa nih gitu ya untuk mengikuti kondisi yang ada seperti itu. Dan ini juga menurut saya sendiri kemungkinan di masa-masa selanjutnya go digital ini akan terus berkembang seperti itu. Jadi kita sebagai pemilik usaha, nah ini juga harus timbangkan seperti itu ya, bahwa jualan tuh mungkin nggak hanya di tempat gitu ya. Ya sebenarnya kalau di tempat juga bisa, tapi bentuk promosinya atau pemasarannya kita bisa menggunakan tadi ada sosial media, ada e-commerce seperti itu yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini saya bagi menjadi dua, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, apalagi kalau di sini ada pemuda-pemuda yang di Desa Bacem yang punya atau menjalankan bisnis. Saya pikir ini bisa dicoba seperti itu ya, sebagai salah satu tadi inovasi dari sisi pemasarannya. Nah, ini saya menyampaikan dulu bahwa ternyata di Indonesia sendiri, ini per data dari We Are Social, dia melakukan survei seperti itu. Ternyata di Indonesia kita ada sekitar 274 juta penduduknya atau populasinya. Kemudian yang punya mobile phone itu ada 345 yang punya mobile phone. Artinya bisa jadi satu orang bisa punya lebih dari satu mobile phone seperti itu. Lalu yang terhubung ke internet ternyata 3/4, hampir 3/4 populasi atau penduduk di Indonesia ini sudah memanfaatkan internet atau sudah tersambung ke internet. Artinya ini bukan sesuatu yang baru seperti itu, karena memang internet kan terus berkembang seperti itu. Nah, ini ada potensi di sini kita kenapa sekarang harus lebih melek lagi nih kepada digital gitu ya, karena tadi dunia juga semakin berkembang. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran juga akan semakin berkembang seperti itu. Lalu dari pengguna internet ini ternyata ada sekitar 170 juta dari populasi ya di Indonesia ini aktif menggunakan sosial media seperti itu. Jadi ini benar-benar potensi yang sangat besar sekali, dan Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan potensi pasar yang sangat baik ya. Jadi makanya kenapa banyak juga produk-produk atau negara-negara lain tuh menyasar Indonesia gitu ya, untuk ya itu karena kita pasarnya luas banget dan besar sekali potensinya. Nah, Bapak dan Ibu, dari sosial media tersebut, ini sebagai gambaran saja bahwa ada beberapa yang memang paling banyak digemari ya, atau yang paling banyak digunakan oleh penduduk di Indonesia. Ya salah satunya tadi ada YouTube, kemudian ada WhatsApp, kemudian yang ketiga di sini yang kuning nih ada Instagram salah satunya, dan yang lain-lain ini berkaitan dengan sosial media. Lalu untuk aplikasi sendiri, nah kalau yang hijau di sini per Januari 2021 data yang saya ambil seperti itu ya dari We Are Social ini. Jadi aplikasi yang paling banyak di-download atau digunakan oleh penduduk Indonesia yang pertama adalah WhatsApp. Bapak dan Ibu mungkin tadi sudah sangat atau sudah pernah dengar gitu ya, atau yang tentang WhatsApp ini. Nah, sekarang WhatsApp juga ada namanya WhatsApp Business. Kita juga bisa gunakan itu sebagai salah satu
media untuk melakukan pemasaran. Lalu Facebook juga saya pikir ini yang dulu sempat ramai, sekarang karena sudah banyak media sosial lainnya, akhirnya Facebook juga saya rasa ini juga potensi pasarnya juga cukup tinggi seperti itu, dan di sini juga ada Facebook yang diperuntukkan untuk kegiatan bisnis seperti itu, dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan juga. Lalu yang ketiga adalah Instagram. Nah, Instagram ini betul-betul hits sekali. Ada, halo, masih kedengaran ya? Oke, baik. Instagram ini benar-benar hit sekali Bapak dan Ibu, dan penggunanya pun beragam sekarang ya. Memang lebih banyak milenial, tapi tidak menutup kemungkinan tadi untuk yang pemilik usaha juga banyak juga nih yang termasuk tadi generasi yang baby booms gitu ya, tetap bisa menggunakan platform ini gitu ya. Jadi WhatsApp, Facebook, dan Instagram ini satu perusahaan di bawah Facebook. Lalu untuk marketplace-nya atau e-commerce-nya ini ada Shopee, kemudian ada Tokopedia. Nanti kita lihat Shopee ini luar biasa. Ini mungkin sudah tidak asing lagi dan banyak nih, apalagi kalau Bapak dan Ibu, ibu-ibu ya khususnya ya, penggemar sinetron Ikatan Cinta. Nah, biasanya tuh di Shopee ini sekarang lagi artisnya yang lagi dipakai oleh Shopee ini adalah Mas Al sama saya lupa ya, yang perkara nggak ngikutin gitu ya, Amanda Manopo gitu ya. Ini salah satu bentuk promosi dari yang dilakukan oleh Shopee. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa kalau dulu model penjualan itu masih tradisional. Jadi kalau dulu tuh ada istilahnya kita masarin langsung ke penjual seperti itu ya, ke calon konsumen kita. Kemudian ada juga kita melakukan demo seperti itu ya untuk promosi gitu ya, menunjukkan bahwa produk yang kita jual ini punya manfaat apa sih seperti itu dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar bentuknya masih tradisional atau tadi modelnya tradisional. Tapi untuk saat ini ternyata itu pelan-pelan sudah mulai ditinggalkan ibu-ibu dan bapak sekalian. Sekarang model pemasaran itu sudah lebih lagi gitu ya. Jadi selain kita benar-benar promosi tentang keunggulan produk kita, ternyata kita tuh harus, karena mungkin ini juga ya, konsumennya juga terus berkembang gitu ya, apalagi anak-anak zaman sekarang gitu ya, mereka pendidikannya juga sudah semakin baik, misalnya seperti itu, maka di dalam model penjualan sekarang juga harus disertai dengan tadi ada unsur mengedukasi, kemudian ada unsur mendekatkan gitu ya. Jadi kita penjual tuh membangun hubungan yang baik gitu dengan pelanggan. Nah, ini sangat tercover sekali gitu dengan media sosial saat ini ya, atau misalnya digital marketing saat ini benar-benar memfokuskan, atau jadi jualan tuh bukan cuma jualan barang gitu, tapi di dalamnya kita juga mengedukasi, kita juga menjalin hubungan yang baik, dan juga tadi sosial network-nya juga terbangun seperti itu. Nah, kalau dulu saya masih merasakan gitu ya, ada sales datang ke rumah, kemudian mereka demo alat masak, atau misalnya alas setrikaan yang tahan panas gitu. Saya ingat banget sih kalau dulu masih seperti itu. Tapi rasanya kalau sekarang sudah sangat jarang sekali ya sales-sales yang seperti itu datang ke rumah seperti itu. Nah, di sosial media saya mengambil satu contoh, mungkin ini nanti yang akan lebih saya sampaikan. Jadi sosial media itu ada banyak ibu-ibu dan bapak sekalian. Di sini juga ada adik-adik KKN juga. Nanti mungkin selanjutnya bisa membantu ya untuk bapak dan ibu kalau misalnya nanti ingin membuat yang sekarang barangkali belum punya akun, nanti bisa dibantu oleh adik-adik KKN ini. Saya pikir ini transfer knowledge tadi ya. Nah, ini saya akan fokuskan kepada salah satunya untuk di sosial media nih, selain kita punya Instagram, ada WhatsApp, Facebook, itu yang disebut dengan sosial media, termasuk Line dan sebagainya. Nah, nanti di e-commerce-nya akan saya ambil salah satu contoh yang potensinya sangat besar sekali, dan ibu-ibu dan bapak sekalian bisa memanfaatkan itu sebagai media pemasaran ya. Nah, ini juga sebagai inovasi gitu untuk mengembangkan usaha. Nah,
Apa itu Instagram marketing? Jadi Instagram marketing ini kita memanfaatkan Instagram untuk melakukan aktivitas pemasaran supaya pemasarannya jadi lebih optimal. Sebenarnya dalam pemasaran di Instagram ini bukan hanya untuk bisnis produk, tapi lebih bisa juga kita memasarkan dalam arti diri kita ya, atau personal branding, karena kita punya kemampuan seperti itu. Biasanya ini juga akan sering juga digunakan untuk promosi ya, promosi terkait misalnya kita punya kemampuan apa, keahlian apa seperti itu. Nah sekarang juga anak-anak muda nih sering banget untuk menggunakan salah satunya Instagram gitu ya, untuk menaruh prototipe gitu ya dari kreasi atau kreativitas yang dilakukan gitu. Termasuk juga di sini kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalnya tadi Bapak Ibu sekalian ada di Desa Bacem punya kelompok wanita tani seperti itu. Nah, output-nya atau aktivitasnya ini bisa disampaikan atau disampaikan melalui Instagram, karena ini adalah proses tadi untuk memperkenalkan juga seperti itu. Jadi promosi bahwa misalnya PKK Desa Bacem nih punya potensi nih unggulan seperti itu, ada produk unggulan, nanti bisa digunakan. Nanti saya kasih contoh salah satu Gapoktan ya yang dia memanfaatkan media sosial sebagai promosi ya, sebagai ajang promosi. Lalu keunggulan dari Instagram sendiri, oke, baik. Nah ini keunggulan Instagram. Jadi Instagram ini sangat mudah, terus juga murah seperti itu Bapak dan Ibu, dan dia terintegrasi dengan yang lainnya. Oke, mudah-mudahan saya bisa tepat ya waktunya ya. Nah, langkah pertama tentu kita harus punya akun Instagram. Nah, sebaiknya kalau nanti mau diarahkan ke bisnis atau usaha, berarti nanti akunnya bisa dibuat menjadi akun bisnis seperti itu. Karena apa? Karena di dalam akun bisnis ini nanti Bapak dan Ibu biasanya akan dilengkapi dengan fitur untuk melihat ya, menganalisis kira-kira konsumen kita tuh kayak seperti apa, umurnya berapa, nanti akan saya jelaskan lebih lengkap. Kemudian, nah ini yang penting Bapak dan Ibu, kalau kita mau buat akun, terutama tadi akun bisnis, maka yang perlu kita perhatikan pertama adalah pemilihan nama akun gitu ya, dan kalau bisa pemilihan nama akun ini nanti disesuaikan dengan bisnis kita. Jadi misalnya produk yang kita jual tuh apa, atau misalnya kalau nggak bisnis kita bisa juga nama brand dari produk kita seperti itu ya. Nah ini bisa dituliskan. Lalu juga pemilihan profile picture ini juga sebagai memperkuat gitu bahwa kita jualan, contohnya nih kembang goyang, berarti fotonya juga produk kembang goyang misalnya seperti itu. Nah, yang paling penting adalah di bagian ini, Bapak Ibu. Jadi IG di bio atau di profile IG-nya ini harus lengkap. Jadi produk kita ini seperti apa, kemudian ada kontaknya, kemudian ada lokasinya di mana, kemudian kalau mau pesan itu seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi ada kontak yang bisa dihubungi oleh konsumen nanti untuk kalau misalnya mereka tertarik untuk membeli produk kita. Nah, kenapa juga lokasi menurut ini juga perlu dicantumkan, karena pasar kita kan kalau udah sosial medianya udah banyak nih, berarti mencangkup semuanya gitu ya. Jadi kita bisa menjangkau semuanya seperti itu. Jadi pertimbangan konsumen biasanya juga akan melihat di mana sih pengirimannya dari mana, karena nanti biasanya terkait dengan biaya kirim misalnya seperti itu. Jadi di dalam profile atau bio ini harus disampaikan seperti itu ya, kalau bisa lebih lengkap, selengkap mungkin dituliskan. Nah ini tadi memanfaatkan marketing tools di dalam Instagram. Jadi nanti di dalam Instagram itu Bapak dan Ibu, apalagi kalau sudah diarahkan ke akun bisnis, nanti Bapak dan Ibu bisa tahu kira-kira calon konsumen kita atau pelanggan kita itu kebanyakan perempuan atau laki-laki ya, misalnya seperti itu. Lalu umurnya rentang berapa gitu. Jadi ini bisa untuk digunakan untuk misalnya nanti Bapak dan Ibu melakukan strategi pengembangan produk, atau misalnya tadi peningkatan apa sih yang harus diperbaiki. Oh berarti kalau misalnya perempuan, berarti nanti mungkin ada inovasi, perempuan tuh senang warna emasnya yang seperti apa, misalnya seperti itu. Ini bisa membantu sekali untuk pengembangan dari produk Bapak dan Ibu. Kemudian lokasinya juga, kita juga bisa tahu sebenarnya produk kita tuh paling banyak
siapa sih belinya dari mana gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan. Lalu juga dari Instagram nanti Bapak dan Ibu juga bisa tahu kira-kira paling banyak nih kalau kita posting gambar atau video misalnya ya berkaitan dengan produk kita, di jam-jam berapa sih paling banyak dikunjungi atau dilihat oleh pengguna Instagram seperti itu atau pengikut kita. Nah, ini sangat-sangat penting sekali. Jadi ada yang namanya impression. Impression tuh ukuran atau jumlah dari berapa kali sih pengguna Instagram ini melihat konten yang sudah kita posting. Dan ini juga nanti berkaitan juga dengan like, kemudian share juga dan seperti itu. Jadi followers ternyata juga penting kalau kita mau promosi di Instagram atau melakukan penjualan di Instagram. Maka followers kalau di Facebook itu teman ya, pertemanan. Jadi kalau di Instagram ini istilahnya followers. Jadi adalah pengguna Instagram yang mengikuti akun kita. Perlu nggak nambah followers? Ini perlu banget karena mereka tuh akan membantu tadi penyebaran informasi, jadi memperluas jangkauan dari postingan yang akan kita sampaikan di Instagram. Nah, hati-hati Bapak dan Ibu, ada 2 cara menambah followers. Jadi bisa melakukan beli dengan cara beli followers, itu caranya instan dan mengeluarkan uang. Kemudian cara yang satu lagi ini followers organik. Jadi benar-benar secara tradisional gitu. Nah, tapi untuk kualitasnya sendiri followers organik ini atau tradisional ini sangat dianjurkan seperti itu, tapi memang ada plus minusnya. Kalau followers organik atau followers tradisional ini biasanya memakan waktu yang lumayan lama ya Bapak dan Ibu untuk meningkatkan, tapi kualitasnya bagus. Biasanya mereka akan lebih lama gitu ya dan setia seperti itu jadi pengikut kita dibandingkan dengan followers instan. Followers instan ini biasanya ya kita harus ngeluarin duit dulu untuk supaya followers Instagram kita itu bertambah. Nah, lalu ini ada beberapa strategi menambah followers. Nah, saya pikir ini juga perlu diperhatikan nanti kalau misalnya ibu-ibu dan bapak di sini akan melakukan pemasaran melalui Instagram. Yang pertama harus update konten. Jadi konten itu harus dibuat menarik, kemudian harus berkualitas. Misalnya dari gambar atau misalnya video. Jadi di Instagram itu kan ada sekarang sudah tidak hanya gambar dan video, tapi ada story, sekarang ada reels gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau dibandingkan dengan TikTok, sekarang TikTok tuh lagi naik daun sekali seperti itu dan banyak banget yang menggunakan TikTok juga untuk media pemasaran. Tapi rasanya Instagram nih masih sangat relevan sekali dan masih sangat efektif kalau Bapak Ibu ingin menggunakan Instagram untuk melakukan promosi dan juga pemasaran. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa minta bantuan anak-anak Bapak dan Ibu untuk mengambil gambar, mengambil foto misalnya ya untuk produk yang akan dijual, yang penting jelas bahwa itu produknya, ini produknya, kemudian apa yang ingin ditonjolkan. Kalau misalnya baju atau misalnya batik misalnya seperti itu, harus kelihatan gambarnya utuh seperti itu. Jadi kelihatan motifnya seperti apa, model bajunya seperti apa gitu. Kemudian kalau makanan juga demikian gitu. Jadi harus benar-benar diperlihatkan bahwa ini misalnya ukurannya segini, kalau ada perbedaan ukuran, nah kalau bisa itu betul-betul bisa menggambarkan atau memvisualisasikan kepada calon pembeli kita. Kemudian harus konsisten juga untuk posting. Lalu ini yang penting, menurut saya ini sangat penting juga dalam promosi lewat Instagram, kita harus menggunakan hashtag Bapak dan Ibu. Jadi hashtag ini seperti kata kunci yang digunakan pengguna Instagram ya untuk mencari produk apa sih yang mau dia cari gitu. Jadi ketika dia klik bakso aci misalnya seperti itu, nanti IG itu akan merekomendasikan bakso aci dari bisnis-bisnis yang dijual ya, atau yang dilakukan oleh pebisnis lain gitu. Karena kan produknya barangkali tidak hanya produk kita aja gitu, tapi banyak banget pengusaha lain yang menjual produk yang sama. Lalu ini juga jangan di private akun IG-nya supaya pengguna kalau dia tertarik lihat gambar produk kita, mereka bisa langsung masuk atau mengunjungi Instagramnya kita gitu ya. Lalu, nah ini juga penting, captionnya harus menarik Bapak dan Ibu. Jadi
buatlah caption. Caption itu status ya, kalau di Facebook itu status. Buatlah caption yang misalnya lucu atau misalnya bijaksana atau misalnya interaktif yang itu menarik konsumen kita atau menarik calon pembeli kita untuk ikut berkomentar, minimal bertanya misalnya seperti atau likes misalnya seperti itu. Dan itu sangat membantu sekali nanti untuk meningkatkan impression tadi ya, atau semakin banyak orang yang melihat konten kita seperti itu ya, atau postingan atau produk kita. Lalu interaksi dengan followers ini penting. Jadi kalau misalnya di Instagram setelah di-post kemudian ada yang tanya di kolom komentar, itu wajib sekali untuk dijawab supaya tadi membangun interaksi, kemudian membangun engagement, kedekatan juga antara kita dengan pelanggan kita. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Nah, lalu tadi ada algoritma ya. Sebenarnya intinya gini, kalau di algoritma Instagram, kita ingin tahu kira-kira berapa banyak sih orang yang melihat postingan kita. Nah, ternyata ada strateginya juga Bapak dan Ibu kalau kita posting di Instagram. Jadi, mudah-mudahan terlihat, ini saya ambil, nah ini berdasarkan penelitian, kalau kita mau posting di Instagram, maka posting yang baik itu di hari Senin, Rabu, dan juga Kamis. Nah, ini hasil penelitian ya. Kemudian kalau di hari Minggu ini tidak disarankan atau kalau di sini buruk gitu ya untuk performance-nya kalau kita posting di hari Minggu ya. Barangkali itu tadi hari Minggu tuh orang waktunya dengan keluarga sehingga nggak terlalu banyak menggunakan Instagram misalnya. Tapi kalau tadi untuk hari-hari bagus kalau kita mau posting dan banyak yang melihat postingan kita itu di hari Senin, Rabu, dan juga Kamis. Tapi yang paling bagus itu di hari Senin dan juga hari Kamis. Lalu untuk tadi misalnya ada yang emang setiap hari kita harus posting misalnya seperti itu ya. Nah ini juga berdasarkan penelitian Bapak dan Ibu ternyata yang paling bagus itu dalam sehari ini sebenarnya bisa dipertimbangkan entah dalam sehari atau misalnya berapa kali sehari misalnya seperti itu ya. Postingan yang bagus itu antara 1 sampai 2 kali posting sebetulnya kalau dalam per day ya, dalam sehari. Nah, kita juga harus perhatikan jam-jam kapan sih kita harus posting. Nah, itu ada penelitiannya juga, ternyata waktu terbaik untuk memosting di Instagram itu antara jam 8 sampai jam 9. Nah, di mana jam 8 sampai 9 itu kan sebenarnya orang udah selesai dengan mempersiapkan aktivitas pagi seperti itu ya. Jadi biasanya mungkin ada yang sambil mempersiapkan kerja misalnya seperti itu ya dan lain-lain. Nah, ini ternyata nanti akan bisa atau orang tuh biasanya baru aktif membuka IG itu di jam-jam antara jam 7:30 gitu ya sampai siang, tapi di sela-sela itu biasanya nggak terlalu dibuka gitu ya. Nah, atau postingan yang bagus itu di jam 2 gitu. Dimana di jam 2 ini biasanya jam 2 siang. Jadi di jam 2 siang ini biasanya kalau kita posting, kemudian nanti target yang untuk melihat postingan kita tuh biasanya orang-orang yang sudah selesai dengan aktivitas kantornya. Jadi dia misalnya yang baru buka IG setelah jam 4, jam 5, nah itu biasanya akan menambah gitu jumlah orang yang posting di Instagram kita. Jumlah orang yang melihat postingan Instagram kita. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu, ini sebenarnya UMKM, jadi kembang goyang kalau kita Bapak Ibu-ibu di sini pasti sudah sangat familiar ya kembang goyang seperti itu ya. Ini makanan tradisional, snack tradisional seperti itu, tapi bisa dikemas sedemikian rupa sehingga ini kalau kita lihat dari Instagram ini gitu ya, ada ketertarikan gitu ya untuk penasaran gitu rasanya kayak gimana, terus kok kemasannya bagus misalnya seperti itu ya, menarik seperti itu. Nah, ini sekali lagi contoh produk UMKM yang promosinya atau salah satu penjualannya melalui Instagram. Nanti ibu-ibu bisa lihat juga bahwa di sini ketika dia membuat, ini namanya caption Bapak dan Ibu. Sebentar, saya mudah-mudahan bisa. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini namanya caption. Jadi ini namanya caption, ibu-ibu sekalian. Jadi kita mau jelasin apa sih gitu ya di ini kita ya di di postingan kita. Nah ini namanya hashtag tadi. Kalau yang ini hashtag,
Nah, kalau bisa kita juga masukin nih produk kita apa, hashtag produknya, nama usahanya, dan sebagainya. Lalu contoh selanjutnya yang saya sampaikan tadi, ini contohnya kelompok wanita tani yang mereka melakukan kegiatan menanam seperti itu atau budidaya sayur-sayuran, kemudian hasilnya dijual seperti itu. Tapi bedanya di kelompok tani ini, kelompok wanita tani ini kita lihat ya, karena ini mungkin kegiatannya memang belum difokuskan untuk bisnis gitu ya, jadi baru sebatas ada hasil kemudian dijual. Nah, ini contohnya, jadi bisa apa aja. Mungkin nanti kalau PKK Desa Bacem atau misalnya ada tadi kelompok tani juga ada produk yang bisa dikembangkan, bisa dipasarkan melalui Instagram seperti itu. Oke, saya udah dapat catatan nih dari teman-teman panitia. Mungkin saya lanjut dulu sih ya. Nah, ini untuk yang e-commerce-nya. Jadi saya kalau boleh menyarankan Ibu dan Bapak nanti kalau misalnya tertarik untuk melakukan penjualan melalui marketplace, bisa sebagai salah satu alternatifnya bisa dijual di Shopee, karena Shopee ini penggunanya sangat banyak sekali sampai ke Asia Tenggara, jadi ini sangat memungkinkan. Kemudian kalau di Shopee bisa juga di Tokopedia. Jadi di Indonesia tuh banyak sekali marketplace, tapi kalau mau dicoba bisa di Shopee seperti itu ya. Nah, ini nanti keunggulan Shopee sebetulnya ya karena tadi terpercaya, kemudian mudah juga bagi pengusaha untuk mencairkan uang atau menarik pembayaran dari dari pembeli. Jadi ini sangat dianjurkan seperti itu kalau misalnya jadi Shopee punya keunggulan ini dan ini bisa dimanfaatkan oleh penjual tadi untuk meningkatkan penjualan. Ini tampilannya mungkin juga sudah familiar seperti itu. Lalu, nah di dalam marketplace biasanya ada status-status atau misalnya ada tingkatan. Kalau di Shopee, status yang paling tinggi itu adalah Shopee Mall, kemudian ada Star Plus, kemudian ada Star. Nah, Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya mau berjualan di Shopee, kemudian toko kita mau performance-nya bagus, maka nanti harus punya atau punya target gitu untuk dapat status Star Plus atau misalnya Star seperti itu. Ini reputasi toko. Jadi semakin toko itu punya reputasi, biasanya konsumen tuh akan yakin gitu bahwa toko ini terpercaya, toko ini pelayannya bagus, misalnya seperti itu, dan produk yang dijual juga bermanfaat misalnya ya, atau servisnya juga pelayanan juga bermanfaat. Nanti ini ada syarat kalau kita mau jadi star seller itu seperti apa. Yang jelas yang paling harus diperhatikan adalah kita punya persentase chat minimal 80%. Jadi kalau di Shopee itu ada kolom sama tadi chat, di mana di dalam chat itu pembeli bisa bertanya-tanya atau dengan penjual. Kemudian nanti itu akan dinilai tuh performance-nya. Jadi seberapa banyak sih kita membalas chat dari pembeli, karena biasanya pembeli itu akan nanya, kalau misalnya kan di dalam Shopee itu ada postingan untuk deskripsi produk. Kalau misalnya itu nggak cukup menjelaskan kepada pembeli, nah Shopee memberikan alternatif bisa menanyakan langsung kepada penjualnya. Nah ini performanya harus 80%, biasanya nanti ditunjukkan kita berapa persen. Nah, kalau di sini nggak kelihatan mungkin ya. Jadi performance chat-nya 100%, ada yang 90%. Jadi semakin tinggi semakin bagus. Sama nanti ada penilaian rating, ini juga penting kalau kita mau dapat status star seller. Nanti penilaian rating ini minimal 4,5 dari 5 maksimal seperti itu, Ibu dan Bapak. Oke, nanti perbedaannya nanti ini akan saya sampaikan ya. Kalau misalnya nanti lebih dalam, teman-teman adik-adik KKN juga nanti bisa menyampaikan kepada Bapak dan Ibu di Desa Bacem, khususnya yang punya UKM, kalau tertarik melakukan penjualan dengan Shopee, apa yang harus dilakukan. Sama tadi keuntungan kalau kita jadi star atau star seller, itu keuntungannya apa ya. Tentunya semuanya bisa, tujuannya adalah untuk menambah keuntungan atau pemasukan dari penjualan kita seperti itu. Jadi kalau mulai dari sekarang menurut saya harus dicoba Ibu dan Bapak sekalian gitu ya. Meskipun misalnya tadi kita baru seperti itu ya.
tadi disampaikan bahwa ini adalah usaha UMKM yang baru, tapi setidaknya tadi kita bisa memanfaatkan platform-platform ini karena semuanya gratis, Ibu dan Bapak. Jadi kita manfaatkan saja gitu, karena kita nggak pernah tahu produk kita tuh siapa yang akan membeli misalnya ya, atau siapa yang akan tertarik seperti itu. Jadi itu adalah bentuk usaha kita. Intinya semuanya sama, mau nanti melakukan penjualan lewat WhatsApp juga demikian seperti itu. Tujuannya sama, meningkatkan penjualan dan meningkatkan keuntungan usaha seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak membingungkan seperti itu. Nanti Bapak, Ibu-ibu dan Bapak peserta sekalian bisa menyampaikan juga ya untuk kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.